Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Fitri Khoiriyah dari kelas 3A D3. Kali ini saya akan membahas mengenai distilasi fraksinasi, yaitu pembahasan dari soal di buku Jean Koplis, problem 11.6.4. Ini adalah soalnya, itu a liquid feed of 100 kmol per hour of benzene toluene. Ini kita tulis sebagai feed yang masuk atau F sama dengan 100 kmol per jam. At the boiling point contains 55 mol percent benzene and 45 percent mol toluene. Ini kita tulis sebagai XF atau fraksi dari feednya, yaitu sebesar 0,55. It is being distilled at 101.32 kilopascal pressure to give a distillate with XD-nya sama dengan, kita tulis di sini, XD ini adalah fraksi dari distilat, yaitu sebesar 0,98 and bottoms of XW atau XB. Kita bisa tulis XB sama saja, ini adalah 0,04. Using a reflux ratio of 1.3 times the minimum, ini berarti R-nya yang diketahui sebesar 1,3 kali R minimum. And the enthalpy concentration method, pertanyaannya adalah yang A, the theoretical number of trays, yang B, the condenser and the boiler heat loads, dan yang C adalah the minimum number of theoretical trays at total reflux. Nah, di sini diketahui feednya ada di boiling point, yang berarti Q sama dengan 1 dengan slope tak hingga. Ini adalah penggambaran dari soal tersebut dengan feed yang masuk sebesar 100 kmol per jam dengan XF 0,55, dengan adanya kondenser di sini dengan distilatnya fraksinya yaitu 0,98 dan ada reboiler di sini dengan bottom produknya fraksi sebesar 0,04. Untuk mengerjakan soal A, yaitu theoretical number tadi, kita yang pertama menggunakan plot grafik untuk menentukan intercept. Jadi plot grafiknya itu dari tabel 11.1.1. Dari yang akan kita plot adalah yang data ini, mole fraction benzene pada tekanan 101,325 kilopascal. Nah, di sumbu X nanti akan kita plotkan data XA ini, dan di sumbu Y akan kita plotkan data dari YA. Kemudian hasil dari plot grafiknya seperti ini. Setelah mendapatkan grafik ini, kita tarik garis diagonal dari titik ini 0,0 sampai titik ini. Kita dapatkan garis seperti ini. Yang selanjutnya yaitu kita menggambarkan garis ini XB, XF, dan XD ini. Yang pertama adalah XB. Kita lihat di titik ini 0,04 pada sumbu X, kita tarik ke atas sampai garis diagonal. Jadi ini adalah XB, dan sama seperti XB, XF juga seperti itu caranya. 0,55 di sini kita tarik ke atas, ini adalah XF, dan XD juga 0,98 kita tarik ke atas seperti ini. Nah, tujuan dari penggambaran grafik ini kita adalah untuk menentukan intercept. Yang pertama, yang selanjutnya kita masukkan nilai slope-nya tak hingga. Karena slope-nya ini tak hingga, berarti Q line-nya adalah tegak lurus seperti ini. Ini adalah Q line dengan slope tak hingga. Nah, untuk mencari intercept, kita hubungkan dari titik ini, XD dan antara garis XD dan garis diagonal ini kita hubungkan dengan di titik ini, titik antara Q line dengan grafik ini. Kita hubungkan seperti ini. Nah, nilai interceptnya nanti akan diketahui dari pembaca
persamaan grafik di sumbu Y ini, di titik ini, kita dapatkan intercept sebesar 0,458. Step kedua adalah menentukan nilai R minimum. Rumus dari intercept sendiri kan XD sama dengan XD per R plus 1. Kemudian dari XD-nya ini dan intercept yang kita cari tadi 0,458, kita masukkan data seperti ini. Sehingga jika kita kalikan silang akan menjadi seperti ini. 0,458 R min ditambah 0,458 sama dengan 0,98. Didapatkan hasil dari 0,458 R min sama dengan 0,522. R minnya yaitu 1,139 dan saya bulatkan jadi 1,14. Step yang ketiga adalah menentukan nilai intercept yang baru yang akan kita gunakan untuk plot grafik selanjutnya. Ini rumus intercept dan nilai R yang kita masukkan nanti adalah nilai R min ini tadi dikalikan dengan 1,3. Seperti ini adalah nilai R-nya yaitu 1,14 dikali 1,3. Kemudian kita dapatkan hasil seperti ini. Intercept-nya 0,98 dibagi 2,482 yaitu 0,395. Nah, intercept-nya kan tadi sudah kita dapatkan 0,395. Kemudian kita plot lagi, yaitu dari titik 0,395 sekitar di sini menuju titik ini. Titik antara pertemuan antara garis XD dan di garis diagonal tadi. Seperti ini hasilnya. Ini adalah garis XD per R plus 1. Nah, ini adalah garis enriching, di mana pada section ini kayak akan benzen. Kemudian selanjutnya ini stripping. Kemudian untuk menentukan jumlah stage-nya, kita dapat menarik garis dari titik ini, titik pertemuan XD dan garis diagonal tadi, kita tarik ke kiri horizontal menuju grafik dan kemudian ke bawah sampai garis enriching seperti ini. Seperti ini sampai habis sampai garis enriching ini. Nah, setelah sampai di sini kita tarik garis ke bawah sampai ke garis stripping. Seperti ini. Nah, karena sudah sampai di titik XB ini, jadi kita hentikan proses membuat stage ini. Kemudian kita hitung jumlah stage-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi total stage-nya ada 16 dengan 15 stage kolom dan 1 stage reboiler. Ini adalah jawaban dari soal A. Kemudian soal B yaitu menentukan beban panas kondenser dan reboiler. Rumusnya yaitu seperti ini, QC sama dengan V kali H dikurangi L dikali HD min D kali HD. Ini ada di persamaan 11.610 di Ginkoplis halaman 735. Kemudian QR sama dengan D kali HD ditambah W kali HW ditambah QC dikurangi F kali HF. Ada di persamaan 11.617 di halaman 733. 736. Nah, karena kita belum mengetahui nilai dari komponen-komponen ini yang ada di persamaan QC dan QR ini, maka yang harus kita lakukan adalah mencari nilai-nilai ini terlebih dahulu. Yang pertama, kita menggunakan neraca massa. NM totalnya F sama dengan D ditambah B. Nah, yaitu kita menghasilkan persamaan 1, yaitu D sama dengan 100 dikurangi B. Kemudian neraca massa komponennya yaitu F kali XF sama dengan D kali XD ditambah B kali XB.
kita masukkan nilai dari persamaan 1 ini menuju D-nya ini tadi. Hasilnya akan seperti ini. Min 43 kmol per jam sama dengan min 0,94 B. Didapatkan nilai B-nya yaitu 45,7447 kmol per jam. Yang selanjutnya, kita masukkan nilai B ini ke persamaan 1, yaitu untuk mencari nilai D, yaitu 100 dikurangi B, atau 100 dikurangi 45,7447. D yang kita dapatkan yaitu 54,2553. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai L dan V. Rumusnya yaitu R sama dengan L per D, sehingga L sama dengan R dikali D, di mana R adalah 1,3 dikali R minimum tadi nilai R-nya, kemudian dikalikan dengan nilai D ini. Dapatkan hasil L sama dengan 80,4 kmol per jam. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai V, yaitu L plus D. Nilai L ini ditambah dengan nilai D. Hasilnya adalah 134,6553 kmol per jam. Selanjutnya kita menentukan nilai lambda B, yang mana kita bisa lihat dari tabel 11.61 dengan rumus seperti ini, yang ada di persamaan 1164. Lambda B sama dengan CPB dikali TBB min T referensinya ditambah lambda BB dikurangi CPYB dikali TBB min T reference. Kita masukkan data-data dari tabel 1161 ini ke persamaan lambda B. Hasilnya nanti akan seperti ini. Kita dapatkan nilai lambda B sebesar 34,224 kJ per kilogram mol. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai H. Ini adalah rumus dari menentukan nilai H, yaitu kemudian kita masukkan, ini sama seperti sebelumnya mencari lambda B, kita masih menggunakan tabel 1161. Kita masukkan nilai-nilai yang ada di tabel 1161 tadi. Ini YA adalah 0,98 atau XD tadi. Dan ini adalah nilai-nilai yang tertera pada tabel 11.6.1 tadi. Nah, yang kita cari di sini sebelumnya adalah T. T ini belum diketahui di tabel tadi, maka kita mencarinya yaitu menggunakan gambar 1111. Nah, dari gambar 1111 ini, dari X 0,98 tadi, kita tarik garis ke atas sampai saturated liquid line, kemudian kita tarik garis ke kiri, sampai di temperatur kita dapatkan T kurang lebih sebesar 80,5 derajat Celcius. Ini kita masukkan di sini, 80,5 derajat Celcius tadi. Ini T-ref-nya ada di data di tabel 1161. Jika kita lakukan perhitungan, maka hasilnya akan seperti ini. Kita dapatkan nilai H sebesar 30.962,3952 kJ per kmol. Yang kedua adalah nilai HD. Sama seperti sebelumnya, kita masih menggunakan data dari tabel 1161. Ini adalah persamaannya. Ada di persamaan 1165. Kita masukkan, masih sama dengan sebelumnya kita pakai tabel ini, kita masukkan ke persamaannya dengan T-nya seperti yang sudah kita cari, sama seperti yang menentukan nilai H tadi. Jika kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan hasil HD sama dengan 55,5144 kJ per kilogram mol. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai dari HB. Caranya adalah kita menggunakan
gambar 1111 dari X sama dengan 0,55 tadi, yang sama dengan XF, tadi kita tarik ke atas menuju suatu liquid line, kemudian kita tarik ke kiri sampai ketemu temperaturnya, kita dapatkan sekitar 91 derajat Celcius. Setelah kita dapatkan, kita masukkan nilai temperatur ini menuju persamaan HF. HF-nya ini nilainya yaitu setelah kita lakukan perhitungan, kita dapatkan nilai HF sebesar 1650,0965 kJ per kilogram mol. Yang selanjutnya adalah kita memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi ke persamaan QC dan QR. Ini dia nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Oh, sebelumnya ada sebelumnya kita menentukan nilai HB di step 6. Ini ada di tabel, ada di grafik 1161 dari 0,04 tadi, X sama dengan 0,04, kita tarik ke atas dan kita tarik ke kiri menuju entalpi, data entalpi, kita dapatkan nilai HB sama dengan 4500 kJ per kilogram mol. Ini step 7 tadi. Kemudian kita dapatkan nilai-nilainya. Setelah itu kita masukkan semua nilai-nilai ini di persamaan. Yang pertama persamaan QC yaitu QC sama dengan V dikali H dikurangi L kali HD min D kali HD. Kita masukkan data-data yang sudah kita dapat tadi semuanya. Didapatkan nilai QC sebesar 4.161.775,3062 kJ per jam. Selanjutnya nilai QR atau beban panas pada reboiler yaitu D dikali HD ditambah W dikali HW ditambah QC dikurangi F kali HF. Kita masukkan nilai-nilai dari persamaannya, didapatkan hasil QR sebesar 4.223.927,2836 kJ per jam. Ini adalah jawaban dari soal B, yaitu beban panas di kondensor dan di reboiler. Yang selanjutnya adalah soal C, yaitu theoretical trace pada reflux total. Nah, untuk menentukannya yaitu kita menggunakan data-data tadi yang XB, XF, XD dengan slope tak hingga. Nah, untuk menentukan trace-nya caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Hanya ini jika reflux total kita tidak menggunakan garis enriching dan garis stripping. Jadi, langsung saja kita gambar trace-nya seperti tadi. Kita tarik garis dari titik XD, pertemuan titik XD dan titik dan garis diagonal ini kita tarik ke kiri menuju grafik dan selanjutnya ke bawah menuju garis diagonal dan seterusnya. Seperti ini. Ini kita dapatkan jumlah tray pada reflux total yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 8 tray. Totalnya ada 8 dengan 7 stage di kolom dan 1 stage di reboiler. Ini adalah jawaban dari soal C. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.